Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Kamu akan memainkan sebuah peran yang berbeda. Ya. Kamu akan menjalani sebuah situasi yang berubah. Mungkin di sini ada yang akan mengalami kenaikan pangkat atau sebaliknya. Sehingga di sini akan ada perubahan-perubahan tugas, pekerjaan yang kamu akan hadapi. Atau di sini kamu akan mempunyai pekerjaan yang tadinya mungkin kamu belum kerja, bisa ada kesempatan untuk kerja, atau malah sebaliknya, mungkin ada PHK atau pengurangan, ya. Atau di sini ada yang mengurus proses pernikahan atau bahkan sebaliknya perceraian. Jadi ada situasi di mana ada peran yang berubah. Ada hal-hal yang berubah dalam hidup kamu. Ada aktivitas yang kamu jalani sehari-hari akan berubah, akan berbeda, ya. Tapi percayalah, perubahan-perubahan yang akan kamu hadapi sebenarnya adalah perubahan yang terbaik untuk kamu, ya. Jadi syukuri apapun yang mungkin kamu akan hadapi. Waspada dan hati-hati, mungkin beberapa sedang mengalami sebuah kesulitan keuangan. Mungkin ada yang belum bisa mencapai target, atau di sini lagi sepi pekerjaannya, ya. Atau di sini mungkin harus ada pengeluaran-pengeluaran yang kamu keluarkan gitu. Tapi diminta untuk tetap sabar dalam menjalani proses keuangan yang lagi kurang baik ini, ya. Semoga kedepannya secepatnya akan ada sebuah perubahan.
Seseorang yang tadinya mungkin belum siap berkomitmen sama kamu. Di sini ada seseorang yang ada keinginan untuk menikah dengan kamu, ya. Atau di sini malah ada seseorang yang dimana kalian itu udah merencanakan pernikahan, ada yang lagi menunggu detik-detik pernikahan, ya, atau bahkan mau menikah di sini. Ya, atau seseorang di sini akan mengajak kamu ke tempat-tempat romantis, akan memberikan sesuatu hal romantis kepada kamu. Aku melihat di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang memiliki sebuah trauma. Ketika ada seseorang memberikan sesuatu hal-hal romantis kepada kamu, ada yang merasa kayak ketakutan kalau seseorang itu main-main, kalau seseorang itu hanya bercanda, hanya memanfaatkan kamu lah. Di sini aku melihat ada seseorang yang ada dalam hidup kamu. Seseorang ini memang ada keinginan untuk menikah sama kamu. Makanya dia memberikan hal-hal romantis. Mungkin jika kamu memiliki sebuah kisah masa lalu kelam, nggak semuanya laki-laki, nggak semuanya perempuan, ya, sama seperti masa lalu kamu. Jadi cobalah untuk memberikan kesempatan kepada seseorang yang ada dalam hidup kamu ini. Bukan seseorang yang baru, ya, seseorang yang ada dalam hidup kamu, tapi nggak yang terlalu lama banget hubungannya. Ini mungkin sebulan 2 bulan, sebulan 3 bulan lah. Jadi hubungannya sebulan sampai 3 bulan lah. Di situ cobalah memberikan kesempatan kepada seseorang ini, karena seseorang ini terlihat ada keinginan untuk benar-benar serius. Nah, tapi di sini yang tadi ada kesulitan keuangan. Lah, mungkin disuruh untuk bersabar atas kondisi kesulitan keuangan kamu. Mungkin semoga kesulitan keuangannya kemarin-kemarin lah. Di sini mungkin akan ada rezeki, akan ada kekayaan, akan ada rezeki tak terduga, kemenangan, ya. Tapi ini dihasilkan dari sesuatu yang tak terduga. Mungkin kalau kamu berusaha ngotot ambisi untuk mendapatkan kestabilan keuangan, lah itu kayak lagi-lagi gagal, lagi-lagi sulit. Lah ketika kamu kayak pasrah, ya, tidak menduga arah datangnya rezeki itu, tiba-tiba rezeki itu datang buat kamu. Ya, jadi ada rezeki yang datang tak terduga, bukan dari ambisi yang kamu lakukan. Makanya ketika kamu mengalami sebuah kesulitan, jangan sampai melakukan sesuatu hal, nurutin ego, nurutin ambisi, malah bikin keuangan kamu sulit. Ya, tapi mohon pertolongan kepada Tuhan, minta petunjuk, ya, tetap berusaha yang sewajarnya, tapi nggak terlalu yang ambisi banget gitu ya. Karena di sini rezeki kamu akan datang dalam arah tak terduga ya. Saat yang riang dan tanpa beban, mungkin ada yang akan melakukan perjalanan atau lagi melakukan perjalanan, lagi happy-happy, pergi ke mall, nonton, ya, atau di sini shopping. Ya, kalau shopping sih perasaanku malah jadi tambah beban ya, kalau misalkan uangnya nggak seimbang terus dibuat shopping gitu ya, malah nanti pulang-pulang kenapa ya beli ini gitu, aduh uangnya buat beli ini ya. Kecuali kalian keuangannya lagi stabil, oke nih ya, shopping, jalan-jalan, pergi ke tempat-tempat baru, tempat yang sejuk ya, atau hanya sekedar kumpul-kumpul sama keluarga, main sama anak, kumpul-kumpul, ketemu sama pasangan, kumpul-kumpul sama teman ya. Jadi ada momen dimana ada hal-hal yang membuat kamu happy, dan ada sesuatu yang membuat kamu jadi tidak terbebani lagi. Ya, mungkin ada itu ya, setelah ada kesulitan mungkin ada rezeki tak terduga yang akhirnya membuat kamu happy, membuat kamu riang ya, dan akhirnya kayak tidak terbebani lagi gitu. Oke, untuk kamu yang ingin mendapatkan sesuatu, di sini masih perlu kerja keras yang ekstra untuk mewujudkan apa yang harus kamu lakukan. Itu tadi ya, ada yang mungkin belum dapat pekerjaan, akan dapat pekerjaan ke depannya. Ya, bersabarlah dan terus mencoba untuk cari-cari pekerjaan di teman, di lowongan pekerjaan, di media sosial kayak gitu ya. Ya, di sini akan ada keberlimpahan atau kemakmuran itu tadi ya. Mungkin sempat kalian kemarin-kemarin ada kesulitan. Kok
sepi ya, kok kayak nggak biasanya ya. Lah ketika kamu memohon pertolongan, berdoa, berpasrah ya, tetap berusaha pasrahkan hasilnya kepada Tuhan. Di situ akan ada keberlimpahan. Ini waktunya kamu mendapatkan kemakmuran dan keberlimpahan untuk kamu ya. Harus banyak-banyak bersabar. Jangan misalkan ada beberapa nih ya, lagi dalam kesulitan keuangan, ngoyo ya, ngejar, berambisi, main licik, main judi, main apa, yang dimana kalian ambisi banget untuk mendapatkan sesuatu itu, malah nggak dapet ya. Kalau ambisi pikirannya, aku menang, aku akan dapat segini, aku kalau ikut investasi seperti nanti hasilnya bakal jadi seperti ini. Nggak seperti itu, malah di sini usahanya yang lurus-lurus aja ya. Lah di sini datangnya malah datang dari segala arah dan itu tak terduga, kamu nggak nyangka banget. Oke. Di sini mungkin ada rezeki, ada yang orang yang sangat dermawan ya, mungkin dalam keadaan kesulitan keuangan ada seseorang yang membantu kamu, atau di sini kamu yang nantinya akan mendapatkan rezeki tak terduga, diharapkan untuk bisa beramal ya. Rezeki yang kamu dapatkan nantinya diharapkan untuk kamu bisa beramal. Atau di sini jika kamu mengalami sebuah kesulitan keuangan, akan ada seseorang yang dermawan yang bisa membantu kamu ya di sini. Atau itu tadi ya, ketika kamu mengalami sebuah kemakmuran, di sini adalah kekayaan, kemakmuran, waktunya periode, waktunya keberlimpahan, kemenangan, keberuntungan hadir buat kamu. Jangan lupa untuk beramal ya. Di sini jangan lupa untuk bersedekah, membersihkan atau bentuk rasa syukur kita atas apa yang kita dapatkan ya. Ya, mungkin di sini ada saingan kamu yang merasa iri atas prestasi yang kamu dapatkan ya. Kompetitor, ada seseorang yang merasa iri atau merasa nggak suka dengan pencapaian yang kamu lakukan atau kamu dapatkan, sehingga seseorang ini akan melakukan sesuatu hingga kamu mengalami sebuah kegagalan dalam hidup kamu. Atau di sini ada yang akhirnya pindah kerja. Sebenarnya ada kompetitor kamu yang merasa tersaingi oleh kamu karena melihat kamu sebenarnya mempunyai prestasi-prestasi sehingga dia menggagalkan sesuatu, akhirnya kamu pindah, nggak nyaman ya. Atau di sini ya, meskipun ada seseorang yang mungkin menjadi kompetitor untuk kamu, iri sama kamu, saingan sama kamu, tapi di sini kalau memang waktunya menang buat kamu, kalau memang waktunya kekayaan itu buat kamu, rezeki itu buat kamu, mau mereka berusaha untuk menggagalkan ya, semua itu nggak akan mempan ya. Apa yang menjadi milikmu akan tetap kembali kepadamu. Waspada dan hati-hati, bisa jadi kamu mengalami sebuah kesulitan keuangan meskipun ada rezeki yang mungkin tak terduga kamu dapatkan. Tetap hati-hati, menghindari perangkap seseorang. Ada seseorang yang berniat untuk menipu kamu ya, ada seseorang yang mungkin bahkan orang ini terkenal ya, tapi kayak ujung-ujungnya menipu sesuatu sama kamu. Hati-hati nih, entah itu kamu udah mengenal orang ini ya, nanti alasan ini alasan itu ngajak kerjasama investasi. Hati-hati dan waspada.
Ya. Di sini mungkin akan ada situasi di mana kamu berurusan dengan hakim, hukum, ya. Atau di sini kamu melihat berita yang berhubungan dengan pengadilan, yang berhubungan dengan jaksa, pengacara, hakim, ya. Melihat di media sosial gitu ya, ada berita-berita tertentu ya di sini. Atau ada situasi di mana ada yang akan mengalami sebuah perubahan peran. Ya, ada kenaikan pangkat, mungkin ada yang kerja di hal-hal yang berbau dengan hukum, bidang hukum, jaksa, pengacara, hakim. Ya, mungkin di situ ada kenaikan jabatan, atau kamu diminta untuk menangani sebuah kasus tertentu, atau di sini kamu yang akan adanya perubahan peran dalam hidup kamu, ya mungkin ada proses perceraian. Ya, atau di sini ada sebaliknya ya, proses pernikahan. Energi dan pesan untuk hari ini. Mungkin ada yang nantinya melihat bayi baru lahir, punya temen ya, terus temennya lagi lahiran, ya. Atau di sini ada sesuatu baru yang akan kamu mulai. Bisa jadi fase baru ya, pekerjaan baru, usaha baru yang akan kamu lakukan. Atau kamu bermain dengan anak bayi, anak balita. Waspada dan hati-hati jika kamu menjalani hubungan yang dimana hanya kamu yang berjuang. Di sini ada tanda-tanda beberapa dari kalian sebenarnya menjalani sebuah hubungan karmik. Karmik ini juga memiliki koneksi batin, ya, tapi membawa kegelisahan, kesumpekan gitu. Mungkin beberapa merasa bahwa oh, ini twin flame aku, padahal ini adalah hubungan karmik. Perbedaan energi twin flame dengan energi pekarmik, kalau twin flame itu kedua belah pihak mau berusaha, kedua belah pihak saling sayang. Kamu nggak merasa, nggak bertanya-tanya apakah dia sayang, apakah dia cinta sama kamu atau enggak. Tapi kalian berdua sama-sama yakin memiliki perasaan sayang dan cinta. Melainkan kalian susah untuk bersatu, susah untuk berunion, karena ada perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam hidup kalian. Tapi dia mau berjuang, dia mau berusaha, cuma memang jalannya yang susah untuk kalian bersatu. Karena perbedaan-perbedaan sesuatu hal dalam hubungan kalian. Kalau karmik di sini, ya, kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Kamu sendiri nggak tahu sebenarnya dia itu cintanya tulus atau enggak sama kamu, atau hanya modus, ya, hanya di awal-awal aja menggebu-gebu, hanya di awal-awal saja gitu loh. Mungkin kalau di awal kamu merasa wah ini jodohku, kayak mempunyai getaran yang berbeda gitu loh, yang seolah-olah dia adalah koneksi twin flame gitu loh. Tapi semakin kesini dalam hubungan kamu aja yang berjuang, kamu aja yang melakukan effort, sedangkan dia selalu melakukan sesuatu seenaknya, ya. Terus di dalamnya juga ada perselingkuhan, pemanfaatan uang, kebohongan, ya, hal-hal yang menuju hubungan tidak sehat. Jadi waspada dan hati-hati untuk membandingkan antara dia cinta sejati kamu atau dia adalah karmik kamu. Wow, ada abundance. Tadi ada abundance ya. Pokoknya kalau kalian lagi dalam keadaan keuangan yang gak stabil, bersabarlah. Ya, di sini akan ada abundance, ada keberlimpahan yang akan datang buat kamu, ada rezeki tak terduga
yang bisa kamu dapatkan dalam hidup kamu. Ikuti intuisi kamu dalam mengambil keputusan, terutama dalam percintaan kamu. Kamu sebenarnya tahu apa yang terbaik yang harus kamu lakukan dalam hubungan percintaan kamu. Jangan karena adanya sesuatu dibutakan oleh cinta, kamu melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Jadi kayak kamu harus mengambil keputusan yang terbaik untuk kedepannya. Jangan hanya mengambil keputusan karena kesenangan-kesenangan atau kepentingan sesaat. Selalu berpikir positif, selalu berdoa hal-hal positif ya. Jangan lupa untuk selalu berafirmasi kata-kata positif agar semuanya bisa segera terwujud dalam hidup kamu. Mungkin ada tamu yang datang untuk ngopi, atau kamu pergi dengan pasangan kamu untuk ngoteh gitu ya, minum teh di sini, atau kamu yang merasa badannya nggak enak terus minum teh biar hangat badannya ya. Apa yang terjadi kepada kalian di hari ini? Mungkin kamu lagi kumpul-kumpul sama kawan ya. Sedikit kawan gak apa-apa, tapi kawan yang baik. Hubungan pertemanan tanpa kepalsuan, tanpa memanfaatkan, tanpa ada urusan utang piutang. Karena kadang uang akan memperlihatkan perilaku atau sifat sebenarnya seseorang. Hati-hati, ada orang yang udah mengawasi kamu di media sosial tanpa sepengetahuan kamu. Dia tidak sebaik yang kamu kira. Ada sesuatu yang ingin dia manfaatkan dari kamu. Tapi ini bisa jadi hati-hati, mungkin ada pesaing kamu yang lagi mengintai kamu untuk melihat sesuatu hal untuk dia lakukan kegagalan dalam hidup kamu. Tapi nggak usah khawatir ya, kamu tetap aja jalan lurus, kamu tetap aja berusaha, dan jangan lupa untuk berdoa. Atau ada seseorang nih yang ingin mendekati kamu ya, orang baru ingin mendekati kamu. Dia ngeliat dulu nih, mantau dulu, ngawasi kamu dulu, kira-kira kamu itu seperti apa, orangnya bucinan nggak. Kalau bucinan, dia akan melakukan sesuatu perhatian-perhatian sehingga kamu bisa terbuai gitu. Ada yang nyanyi-nyanyi di hari ini, nyanyi-nyanyi atau dengerin lagu, bermain musik, mandi sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Kamu di YouTube dengerin lagu, atau di TikTok dengerin lagu-lagu galau gitu. Ada yang dengerin lagu, nyanyi-nyanyi gitu. Waspada dan hati-hati untuk tidak membeli sesuatu yang sebenarnya tidak penting banget ya. Gunakan keuangan kamu, ingat ya, kita nggak tahu, keuangan itu nggak bisa selalu mulus. Kadang itu kita itu banyak pengeluaran yang membuat keuangan itu jadi sulit ya. Jadi pergunakan ya, mau kamu lagi dapat keberlimpahan, rezeki tak terduga, gunakan keuangan kamu untuk membeli hal-hal yang penting. Kalau ada sisa, ditabung. Kita akan menarik pesan ya, pesan semesta untuk hari ini. Pesan semesta untuk hari ini. Hukum ketertarikan. Setiap pikiran kamu adalah investasi yang akan menghasilkan baik dan buruk. Karena itu, tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiranmu dan menjelaskan dengan cinta, damai, dan harmoni, kayak positive affirmation. Ya, dimana di sini ada hukum ketertarikan. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang kemungkinan besar akan terjadi dalam hidup kamu. Makanya diminta oleh semesta, kalau kamu menginginkan hal yang baik, maka pikirkan hal-hal yang baik. Nggak perlu jangan-jangan pasangan begini,
jangan-jangan nanti keuanganku begini. Sudah stop selalu berpikir atau berafirmasi positif ya. Kalau kamu menginginkan hal-hal positif dalam hidup kamu. Inilah saat yang tepat. Ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru. Sesuatu yang baru ya dalam hidup kamu. Mendalami ide-ide baru dan mencoba hal-hal yang baru. Atau peran baru, hal yang baru. Karena ada sesuatu yang baru ini yang membawa sesuatu yang baik untuk hidup kamu. Aman terkendali. Jika kamu merasa ada nih kompetitor kamu, pesaing kamu yang melakukan sesuatu ya untuk menggagalkan usaha kamu, menggagalkan cinta kamu, ya ada seseorang yang merasa iri nih, ada seseorang yang kurang baik ngawasi kamu untuk berniat menghancurkan kamu dan segalanya. Di sini aman terkendali, semuanya berjalan dengan baik-baik aja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu dan semua yang dikasihi aman terkendali. Ya, oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk pembacaan hari ini ya. Bye bye.